teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, khususnya cerita dari akun Twitter @bristory yang berjudul asli Rumah Teteh. Kali ini, Mimin akan membawakan kelanjutan ceritanya. Buat kalian yang penasaran dengan cerita lengkapnya, yang selalu kangen dengan cerita si Teteh, silahkan beli langsung bukunya di toko buku maupun marketplace yang ada. Dan kalian akan mendapatkan salah satu koleksi buku novel cerita horor terseram dari Bristory. Langsung saja, buat yang penasaran, selamat menyimak kalau kalian masih berani. Di rumah Tante Mai, Sisi dan Memi terlibat perbincangan yang seru tentang kejadian yang baru saja dialami oleh Memi. Kesempatan ini dimanfaatkan juga oleh Sisi untuk menceritakan pengalaman yang sama di rumah mereka. Jadi, kakak sudah pernah melihat perempuan itu? Sudah beberapa kali, Dek. Dia orang yang sama yang kakak temui ketika motor kita mogok waktu itu. Dia yang memberitahu kalau rumah itu akan dijual. Kita sudah terlanjur meminta papa untuk membeli rumah itu. Mau tidak mau, kita harus menghadapinya. Aku yakin kita akan kuat dan berani. Kita tidak boleh takut. Sisi berusaha meyakinkan adiknya agar tidak menyerah. Mereka merasakan kecemasan yang sama. Mereka khawatir sosok perempuan itu akan selalu mengganggu kehidupan mereka di rumah itu. Sempat juga terpikir untuk menceritakannya kepada orang tua mereka. Meski akhirnya Memi dan Sisi mengurungkannya, keduanya lebih berpikir untuk menghadapinya, kemudian mencari jalan keluar terbaik. Sisi dan Memi bukanlah dua perempuan penakut karena mereka sudah lama terpisah dari orang tua. Keduanya harus menghadapi bersama, serta saling menguatkan dalam ketakutan dan kecemasan yang mungkin akan dirasakan selama mereka tinggal di sana. Saat libur panjang, Sisi dan Memi pulang ke kampung halaman. Rumah yang baru saja mereka tempati dibiarkan kosong selama lebih dari 1 minggu. Sebelumnya, mereka sudah sempat berbincang dengan Rudi tentang hanya menerima penghuni laki-laki yang akan indekos di rumah mereka. Rudi berjanji akan segera menghubungi kami untuk memberitahukan informasi tersebut. Selanjutnya, aku dan Nandola yang datang untuk melihat-lihat keadaan rumah itu dan bertemu Tante Lucy sebagai pemiliknya. Ketika liburan berakhir, Sisi dan Memi kembali ke Bandung. Sementara Om Aan dan Tante Lucy sudah terlebih dahulu kembali ke Sumatera. Sebelumnya, mereka menyempatkan diri berada di Bandung karena ingin memeriksa sendiri para calon penghuni rumah mereka agar merasa yakin untuk bisa dipercaya tinggal bersama kedua anak mereka. Meski keadaannya sedikit berdebu, udara di dalam rumah tetap sejuk seperti biasa. Sisi dan Memi baru saja tiba dan duduk-duduk melepas lelah di ruang tamu. Mengetahui keberadaan mereka, Rudi bergegas menemui keduanya untuk menceritakan bahwa teman-temannya sudah berkunjung untuk melihat-lihat rumah ini. Mereka kemudian merasa cocok dan hendak indekos di rumah ini. Begitu pula orang tua Sisi dan Memi sudah mengetahui dan merasa cocok dengan teman-teman Rudi. Mungkin besok atau lusa mereka akan segera pindah ke sini. Itu kalau kalian berdua tidak keberatan, kata Rudi. Iya mas, tidak apa-apa, lebih cepat lebih baik. Memi, yang biasanya lebih banyak diam, tiba-tiba buka suara. Ya sudah, kalau begitu, nanti saya kasih tahu mereka. Rudi menyetujui usul Memi. Lalu dia pamit pulang. Memi ingin
Rumah mereka cepat terisi untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan oleh dia dan kakaknya. Dia berharap tidak akan ada lagi kejadian menyeramkan kalau rumah mereka banyak penghuni. Sisi dan Memi menghabiskan sore hingga malam untuk membereskan dan membersihkan rumah. Pada waktu itu, menjelang akhir tahun 2007, Bandung sedang memasuki musim penghujan dengan intensitas hujan sudah mulai meninggi. Saat mendekati akhir tahun, mendung selalu menyelimuti, sehingga jarang terlihat matahari dan udara menjadi semakin dingin. Keadaan itu membuat sebagian besar penduduknya malas untuk keluar rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Begitu juga Sisi dan Memi. Malam itu, mereka hanya duduk-duduk santai di balkon kamar mereka dengan ditemani secangkir teh panas untuk Sisi dan kopi hitam kesukaan Memi. Mereka berbincang seru sambil duduk di atas kursi kayu dan memandangi langsung pemandangan kota Bandung yang sedang diguyur oleh hujan. Akhirnya selesai juga kita membereskan rumah. Untuk kedepannya kita harus mencari orang untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kita tidak akan kuat kalau harus mengerjakan semuanya setiap hari. Memi membahas kegiatan mereka hari itu. Iya dek, nanti kita cari orang untuk bantu-bantu, sekaligus juga untuk mencuci pakaian anak-anak kos nanti. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hujan yang tadi turun cukup deras mulai berubah menjadi gerimis. Meski udara terasa dingin, Sisi dan Memi belum juga beranjak masuk ke kamar masing-masing. Namun, tampaknya sudah tidak ada bahan perbincangan, sehingga keduanya lebih banyak diam dan tenggelam dalam lamunan masing-masing. Sejurus dengan kembali tercium wangi bunga, Sisi dan Memi saling berpandangan seraya meletakkan gelas masing-masing di atas meja. Mereka berbarengan menoleh ke arah kamar. Namun, tidak terlihat apapun dari jendela kamar Sisi maupun Memi. Sisi kemudian mengajak adiknya untuk tidur bersama di kamarnya yang disambut baik oleh Memi. Saat wangi tadi tercium semakin tajam, mereka hanya terdiam tanpa berani menoleh lagi ke belakang. Sementara gerimis kerap membasahi kota dan udara semakin dingin, ditambah perasaan keduanya yang mulai cemas dan takut. Perlahan, wangi bunga semakin samar dan akhirnya benar-benar menghilang. Bergegas, keduanya masuk ke kamar Sisi. Posisi tidur Memi merapat ke tembok, sedangkan Sisi berbaring di sebelahnya menghadap ke arah pintu. Lampu kamar dibiarkan dalam keadaan menyala terang dan kedua pintu sudah dalam keadaan terkunci, baik yang menuju ke dalam rumah maupun yang menuju ke arah balkon. Gemericik gerimis masih terdengar dan menemani Sisi yang masih belum bisa terlelap. Pikirannya masih menerawang kemana-mana sementara adiknya sudah larut dalam mimpi dengan berbaring memunggungi Sisi. Waktu sudah hampir tengah malam. Sisi belum juga merasakan kantuk. Suasana sangat hening karena tetesan air hujan sudah tidak terdengar lagi. Sesekali, hanya ada suara motor melintas. Perasaan Sisi mulai terusik lagi ketika tercium lagi wangi bunga yang sudah sangat dikenalinya, yang lama-kelamaan semakin kuat. Sisi hanya bisa terdiam dan mencoba menahan perasaannya supaya tidak terlalu cemas dan takut. 1 jam sudah berlalu. Wanginya masih juga tercium. Sisi semakin ketakutan. Dia mulai berpikir kalau perempuan itu sedang berada di dekatnya. Ketakutan Sisi beralasan. Sayup-sayup mulai mendengar suara dari luar kamar. Suara itu terdengar mengambang, seperti antara ada dan tiada. Lalu Sisi mendengar suara orang tertawa normal, bukan suara tawa cekikikan.
Suara tawa perempuan yang membuat degup jantung Sisi menjadi semakin tidak beraturan. Ketika Sisi semakin ketakutan, Memi tiba-tiba bergerak membalikkan badannya. "Kakak, mendengar juga ya?" Memi berbisik pelan. "Iya, Dek," Sisi menjawab juga dengan suara yang nyaris berbisik. Mereka hanya bisa terdiam di atas tempat tidur dan tidak berani melangkah keluar. Kemudian, suara tawa itu berhenti dan suasana menjadi hening kembali. Tetapi wangi bunga tadi masih tetap tercium kuat yang membuat keduanya tetap terdiam membisu dan belum berani mengeluarkan suara sedikit pun. Di atas meja yang letaknya di pojok kamar, ada satu pajangan milik Sisi yang berbentuk ayunan, beberapa pendulum besi, dan bergantung berbaris. Pajangan itu, apabila salah satu pendulum berada paling ujung ditarik, lalu dilepaskan, semua pendulum akan bertabrakan satu sama lain sehingga bersuara. Wangi bunga tadi semakin kuat tercium ketika pendulum tiba-tiba berayun sendiri dan bersuara nyaring memecah kesunyian. Terak, terak, terak. "Aku takut, Kak," Memi berbisik pelan. Kemudian Sisi menggenggam tangan adiknya erat-erat. Pendulum terus berayun dan beradu satu sama lain lalu bergerak semakin pelan hingga akhirnya berhenti. Suasana kembali hening, membuat Sisi dan Memi bernafas sedikit lega, walaupun keduanya belum berani bersuara apapun. Tiba-tiba, lampu kamar mati, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Hanya sedikit cahaya dari lampu balkon yang masuk dari sela-sela jendela. Keduanya semakin ketakutan dan tetap berbaring tanpa berani berdiri atau menyalakan lampu kembali. Pendulum kembali bergerak dan bersuara dengan sendirinya. Memi menenggelamkan wajah ke tubuh kakaknya sambil memejamkan mata karena tidak berani melihat situasi yang mungkin terjadi di dalam kamar. Sisi kemudian melihat sesuatu yang membuat ketakutannya semakin bertambah-tambah. Di pojok kamar terlihat sosok perempuan yang berdiri tegak sebelah meja yang terdapat ayunan pendulum di atasnya. Sosok berambut panjang, menutupi sebagian wajahnya dan mengenakan baju panjang bermotif bunga. Perempuan itu hanya diam berdiri sedikit menunduk tanpa bergerak sedikit pun. Sisi yakin sosok itu yang sudah beberapa kali dilihatnya di rumah itu. Tangan Sisi semakin erat menggenggam tangan adiknya ketika sosok perempuan itu mulai mengangkat wajahnya. Akhirnya, Sisi dapat melihat wajah perempuan yang berdiri hanya beberapa meter dari tempatnya berbaring. Sambil memperlihatkan wajahnya yang cantik dan terlihat putih pucat, ia tersenyum ke arah Sisi yang langsung dibalas juga oleh Sisi. Di tengah suasana yang cukup mencekam, keberanian Sisi muncul. Rasa takutnya lenyap begitu saja berganti dengan keberanian yang menyeruak di dalam dirinya. Sisi melepaskan pegangan tangannya dari tangan Memi, lalu bangun dari tidurnya kemudian duduk di pinggir tempat tidur. Dalam keremangan cahaya kamarnya, perempuan itu tetap berdiri diam di pojok kamar dengan wajah yang masih tersenyum ke arah Sisi. "Assalamualaikum." Sisi mengucap salam. Sosok itu tetap diam. "Kami tahu kalau Teteh memang lebih dahulu tinggal di rumah ini, tapi tolong jangan ganggu kami." Suara Sisi yakin dan membahana. "Tidak ada niat kami untuk mengganggu Teteh. Kita bisa hidup berdampingan di sini, tapi jangan saling mengganggu. Kami juga bisa marah," ungkap Sisi. "Beberapa hari ke depan rumah ini akan semakin ramai dengan penghuni baru. Tolong jangan ganggu mereka nantinya."
Jangan membuat mereka tidak betah. Tolong ya Teh, Sisi menyampaikan isi hatinya dengan mantap. Kita berteman ya Teh. Sosok perempuan itu perlahan memiringkan kepalanya ke kiri dan matanya terlihat menatap ke arah Sisi lalu tersenyum. Dan terlihat mengatakan sesuatu. Dengan suara pelan, perempuan itu berkata, "Berteman." Sosoknya perlahan menghilang dan akhirnya tidak terlihat lagi diiringi wangi bunga yang juga perlahan ikut menghilang. Rasa takut Sisi benar-benar sudah lenyap, berganti ketenangan dan keberanian. Dia langsung berdiri dan menyalakan lampu. "Teteh sudah pergi, Dek. Kita bisa tidur tenang sekarang." Sisi menenangkan adiknya yang masih terlihat ketakutan. Setelah itu, keduanya tidur tenang sampai pagi menjelang. Keesokannya, ketika hari sudah menjelang sore dan Bandung diguyur hujan deras, Sisi dan Memi sedang duduk-duduk santai di ruang tengah rumah mereka sambil menonton acara televisi. Tok 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 tok. Suara ketukan di pintu depan membuyarkan konsentrasi keduanya yang sedang asik menonton. Sisi berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Ternyata seorang laki-laki muda berdiri di balik pintu sambil tersenyum. "Hai, aku Sisi, anak Ibu Lucy. Ada perlu apa ya?" ucap Sisi sambil menyambut tamunya dengan ramah. "Halo, kenalkan, aku Beri, salah seorang mahasiswa yang akan kos di rumah ini." "Mas Beri, skripsinya sudah sampai mana?" Pertanyaan Sisi membuyarkan lamunanku, bahkan merusak ketenangan hati yang sebenarnya sedang tidak memikirkan perkembangan skripsi dengan kemajuan hanya berjalan di tempat. "Oh, masih di bab 4 sih. Semoga bisa terkejar pada semester ini ya, supaya bisa sidang tahun ini juga." Saat itu sudah semester kedua tahun 2009. Aku memang sudah waktunya menyelesaikan kuliah. Sudah saatnya untuk melanjutkan hidup ke tahap berikutnya. Mengingat sudah terlalu lama perkuliahanku berlangsung. Ibu dan bapak di rumah juga sudah beberapa kali menanyakan hal yang sama. Kapan lulus? Kapan pulang? Dan pertanyaan lain yang terkadang menjadi beban. Walaupun menjadi motivasiku juga untuk secepatnya menyelesaikan kuliah. Nanti kalau sudah wisuda, Mas Beri rencananya akan tetap tinggal di Bandung atau pulang ke kampung halaman? Sekali lagi, Sisi melontarkan pertanyaan yang sebenarnya berat untuk dijawab, karena aku belum tahu bagaimana setelah lulus nantinya. Mungkin akan pulang kampung dulu sih, refreshing, sambil memikirkan yang akan dilakukan ke depan. Terus, nanti akan pergi dari rumah ini ya? Sepertinya harus begitu. Kenapa memang sih? Takut-takut tinggal ya? Nah, itu yang aku tidak suka. Rumah ini akan beda sekali tanpa kehadiran Mas Beri. Percakapan yang terjadi di depan televisi itu mengingatkanku akan hubungan di antara kami. Seluruh penghuni di rumah sudah menjadi teman yang sangat dekat. Aku sangat nyaman berada di tengah-tengah mereka yang menemaniku dalam suka maupun duka selama hampir 2 tahun terakhir ini. Kehidupanku dan teman-teman di rumah ini sangat menyenangkan dan menjadi salah satu episode terbaik yang pernah terjadi dalam hidup, termasuk pertemanan kami dengan Teteh. Tidak bisa dipungkiri, kami juga menjalani kehidupan bersama Teteh berikut misteri dan kengerian yang menyertainya. Teteh selalu hadir dengan caranya sendiri dan selalu mengajak berkomunikasi dengan caranya sendiri. Mau tidak mau, kami harus dapat beradaptasi dengan keberadaannya. Seiring waktu berjalan, kami akhirnya dapat beradaptasi dengan Teteh.
Lelahnya tubuh ini memaksaku untuk langsung pulang begitu perkuliahan terakhir selesai. Aku tidak ingin lagi melakukan apapun setelah ini. Jadwal kuliah Kamis memang padat. Sejak pukul 7 pagi aku harus sudah hadir di ruangan mata kuliah auditing yang memang materinya sangat memeras otak. Setelahnya, aku harus mengejar dosen pembimbing skripsi yang cukup sulit untuk dicari jadwal pertemuan kami yang cocok. Setelah agak siang, aku harus mengikuti perkuliahan akuntansi lanjutan, meski aku kurang menyukainya. Pada perkuliahan terakhir aku bisa sedikit bernafas. Ekonomi manajemen lanjutan menurutku tidak terlalu berat. Semester terakhir ini, aku memang sengaja mengejar semua mata kuliah yang tertinggal bersamaan dengan penyusunan skripsi. Harapanku, semester depan aku sudah bisa sidang, kemudian wisuda. Kota Bandung sudah masuk musim penghujan. Sore itu, aku harus mengendarai mobil dengan sangat hati-hati. Kondisi sedang hujan deras dibarengi angin yang cukup kencang. Biasanya ada saja 1 atau 2 pohon yang tumbang di salah satu sudut kota. Genangan air di setiap sudut jalan membuat roda mobilku beberapa kali harus menerjang lubang yang tertutupi genangan. Untunglah jarak kampus dan indekosku tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 menit perjalanan. Hujan yang cukup deras saat aku tiba di rumah. Masih pukul 5 sore tetapi hari sudah gelap dengan langit dan matahari tertutupi oleh awan. Kulihat dari luar, rumah yang kosong. Teman-teman lain mungkin belum pulang dan ternyata benar karena di dalam tidak ada seorang pun. Suasana di luar gelap. Begitu juga di dalam rumah dengan lampu belum ada yang menyala, sehingga membuat seluruh ruangan sangat gelap. Aku menyalakan lampu satu persatu di setiap sudut rumah. Mas Bri sudah pulang? Sisi tiba-tiba muncul dari dapur yang membuatku terkejut. Aduh, kaget aku sih. Aku pikir di rumah tidak ada siapa-siapa. Maaf mas, aku juga baru turun dari kamar. Seharian aku di rumah kok. Kebetulan hari ini tidak ada jadwal kuliah. Sisi menjelaskan sambil sedikit tertawa geli. Setelah terkejut dengan kehadirannya, sebenarnya perasaanku sangat lega ketika mengetahui aku tidak sendiri berada di rumah. Aku mandi dulu ya sih. Iya mas, silahkan. Mas Bri capek sekali sepertinya. Iya nih, jadwal kuliahku sangat padat hari ini. Aku segera beranjak menuju ke kamar. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ketika aku masih berselimut tebal di atas tempat tidur sambil menonton televisi sejak maghrib tadi. Udara yang cukup dingin ditambah rintik hujan yang masih saja turun membuatku semakin menikmati suasana kamar sambil mengistirahatkan tubuh yang kelelahan. Mas Bri, mau titip makan sekalian tidak? Aku mau ke warung Teh Yanti nih. Suara Sisi terdengar dari luar kamar. Kebetulan aku sudah merasa lapar sejak tadi dan sedang malas keluar kamar. Aku langsung bangun dari tempat tidur dan keluar kamar. Aku titip menu biasa saja ya sih. Terima kasih ya, seruku kepada Sisi sambil tersenyum. Aku tenggelam dalam lamunan dan menyadari kalau sudah nyaris 2 tahun aku tinggal di rumah ini. Rumah yang menjadi tempat tinggal yang nyaman dan banyak memberikan pengalaman berharga. Walaupun pengalamanku lebih banyak pengalaman yang menyeramkan. Aku banyak belajar dari kejadian yang melibatkan Teteh sebagai penghuni tetap rumah ini. Lamunanku buyar saat aku mencium wangi bunga yang sudah sangat aku kenal. Sampai detik itu, aku belum juga mengetahui wangi dari jenis bunga apa, tetapi biasanya menjadi pertanda kehadiran Teteh. Wangi semerbak tercium di dalam kamar yang mulanya samar dan lama-kelamaan semakin kuat.
Saat itulah aku teringat kalau sedang sendirian di rumah. Sementara Sisi belum pulang membeli makan dan penghuni lain juga belum ada yang pulang. Aku langsung bangun dari tempat tidur. "Teh, jangan ganggu aku ya. Sisi sebentar lagi pulang loh." Aku mencoba menguatkan hati dengan berbicara kepada Teteh. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tertawa dari ruang tengah yang juga sudah sangat kukenal. "Sudah ya Teh, sebentar lagi Sisi datang." Aku kembali berkomunikasi dengan Teteh yang suara tawanya masih tetap terdengar samar. Tidak berapa lama, terdengar suara pagar dibuka. Aku lalu mengintip dari jendela dan ternyata Sisi yang datang bersama Memi. Aku lega melihat kedatangan mereka. Bersamaan dengan itu wangi bunga yang sejak tadi tercium kemudian menghilang dan suara tawa Teteh pun tidak lagi terdengar. "Maaf, lama ya Mas. Tadi kami ngobrol dulu dengan Teh Yanti. Biasalah, perempuan kalau sudah kumpul jadinya lama." "Nggak apa-apa sih, aku paham kok." Aku menjawab sambil tersenyum. Kemudian kami berkumpul di meja makan dengan mereka menemaniku makan malam sambil berbincang seru. "Mas Beri, tidak terasa ya, sudah 2 tahun kita tinggal di rumah ini." Sisi membahas yang tadi menjadi lamunanku di kamar. "Tepatnya, bulan depan nanti sudah 2 tahun sih," jawabku sambil tersenyum. "Bagaimana Mas? Betah kan?" Memi bertanya sambil tersenyum. "Betah kok Mi, sangat betah malahan." Aku juga menjawab sambil tersenyum. "Tapi iya kok, suasana rumah yang cukup nyaman dan teman-teman yang baik seperti kalian. Aku memang betah tinggal di rumah ini, walaupun ada Teh." Hampir saja aku keceplosan dengan menyebut Teteh. "Walaupun apa Mas?" tanya Memi dengan raut wajah penasaran. "Tidak kok Mi, tidak ada walaupun." Aku menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Hampir saja gerutuku dalam hati. Karena terlalu asik berbincang membuat kami lupa waktu. Ternyata waktu sudah hampir tengah malam. Kami berbincang mengenai banyak hal, tetapi tidak ada seorang pun yang membahas tentang Teteh. Sampai detik ini, aku dan teman-teman tidak pernah menceritakan tentang keberadaannya kepada Sisi dan Memi. Setidaknya belum. Kemudian, wangi bunga tadi muncul kembali. Aku menjadi salah tingkah karena mencium wanginya yang sangat kuat. Namun, aku berusaha tidak terlihat gelisah di depan Sisi dan Memi. Aku berpikir, bukankah biasanya Teteh tidak pernah muncul ketika Sisi dan Memi ada di rumah? Aku melihat wajah Sisi dan Memi berubah gugup serta gelisah. "Kenapa sih? Ada apa Mi?" Aku pura-pura bertanya, yang sebetulnya sudah ku tahu jawabannya. Aku yakin mereka pun mencium wangian yang menguar tajam ini. Tidak ada apa-apa. Sebaiknya kita tidur saja Mas. Aku dan Memi juga sudah mengantuk kini. Jawaban yang terasa tiba-tiba dari Sisi tidak memuaskanku karena aku yakin keduanya merasakan juga apa yang kurasakan. Kami pun beranjak menuju kamar masing-masing. Sementara wangi tadi semakin menguar tajam. Di dalam kamar, aku langsung merebahkan tubuh di atas tempat tidur dan mencoba untuk terlelap, walaupun belum mengantuk. Rintik hujan masih terdengar dan belum berhenti turun sejak tadi siang. Udara dingin yang menusuk tulang memaksaku untuk menutup jendela kamar rapat-rapat. Saat jendela sudah tertutup, aku kembali mencium wangi bunga itu, meski samar kemudian perlahan menghilang. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Ketika ponselku berdering dan terlihat nama Sisi di layar. Ada apa Sisi menghubungiku malam-malam begini? Dia kan ada di dalam kamarnya. "Halo, ada apa sih?" "Mas,
bisa ke lantai atas tidak ya? Aku sedang di kamar Memi. Tolong ya Mas. Suara Sisi terdengar sangat pelan, bahkan nyaris berbisik dan terdengar sedikit gemetar. Aku menuruti permintaannya lalu menutup sambungan telepon dan bergegas ke lantai atas. Setelah keluar dari kamar, aku berjalan menuju tangga. Lorong tangga masih saja gelap karena memang kami selalu membiarkannya seperti itu. Satu persatu, aku menaiki anak tangga secara perlahan karena berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Ketika sampai di tengah tangga yang berbelok ke kiri dan tepat di depan lukisan bunga, wangi bunga kembali tercium sangat kuat. Perasaanku sangat tidak enak, tapi aku terus melangkahkan kaki. Akhirnya, aku tiba di ujung tangga dan melihat kursi kayu di depan kamar Memi. Aku langsung belok ke arah kiri menuju kamar Memi. Lorong lantai atas di depan kamar Memi dan Sisi tidak dalam keadaan gelap karena diterangi lampu yang menyala redup di tengahnya. Kemudian, aku langsung berhenti seketika dan berdiri mematung sambil menatap ujung lorong yang persis berada di depan kamar Sisi. Aku melihat Teteh. Teteh berdiri diam di ujung lorong dan menghadapku. Wangi bunga semakin semerbak tercium mengiringi kehadirannya yang mengenakan baju terusan panjang berwarna putih dan bermotif bunga. Teteh tetap diam berdiri di tempatnya dan terlihat sedikit menunduk. Perlahan, Teteh mengangkat kepala, lalu memperlihatkan wajah pucatnya dan sebagian tertutup rambut hitamnya yang panjang. Untuk beberapa saat, kami hanya berdiri saling berpandangan. Pada saat itu, aku tidak dapat menggerakkan kaki dan terpana melihat kehadiran Teteh yang di luar perkiraanku. Aku perlahan dapat melangkahkan kaki menuju pintu kamar Memi lalu meraih gagang pintu kamarnya. Mataku masih belum lepas dari pandangan ke arah tempat Teteh berdiri. Ketika pintu kamar sudah terbuka, aku melihat Memi dan Sisi berdiri di samping tempat tidur. Keduanya hanya diam memandangiku yang masih berdiri di luar kamar menghadap ke arah Teteh. "Masuk Mas," Sisi berbisik pelan. Aku langsung masuk dan menutup pintu. "Teteh masih ada di luar?" Kali ini Memi buka suara. "Masih," aku menjawab sambil kebingungan. "Kalian tahu tentang Teteh?" Aku bertanya kepada keduanya. Kemudian terdengar suara tangisan dari arah lorong depan kamar Memi. Tangisannya sangat mengiris hati seperti tangisan yang memendam kesedihan teramat dalam. "Kita pergi keluar rumah saja yuk Mas," Sisi berbicara sambil meraih gagang pintu ketika suara tangisan Teteh sudah tidak terdengar. Sisi membuka pintu dan menoleh ke ujung lorong dan melihat ke arah Teteh tadi berdiri. "Aku sudah bilang kan, Teteh jangan mengganggu penghuni rumah lain, nanti aku bisa marah. Tolong jangan ganggu." Aku meraih tangan Memi yang sejak tadi terlihat sangat ketakutan dan mengajaknya keluar kamar mengikuti kakaknya. Kami berjalan ke arah tangga. Aku lalu melirik ke ujung lorong dan melihat Teteh masih berdiri di tempatnya. Kami mempercepat langkah menuruni tangga. Samar-samar terdengar Teteh menangis lagi. Kami pun tidak menghiraukannya dan terus-menerus melangkah keluar rumah. Kami menghubungi teman-teman lain untuk memberitahukan kalau kami keluar rumah dan mengajak mereka berkumpul di suatu tempat. Di satu tempat roti bakar langganan. Kami semua berkumpul dan berbincang banyak tentang Teteh. "Jadi, kalian berdua mengetahui keberadaan Teteh?" Nando membuka percakapan dengan antusias. "Kami kenal Teteh sebelum kalian semua datang ke rumah," jawaban Sisi membuat kaget kami berempat. "Memang, bagaimana ceritanya?" Aku bertanya yang kemudian dijawab Sisi dan Memi dari awal hingga akhir pertemuan dan perkenalan mereka dengan Teteh. Begitu juga sebaliknya, kami menceritakan semua tentang pengalaman kami dengan Teteh.
Lalu, kenapa kalian tidak pernah cerita? Tanya Sisi lagi. Kami khawatir kalian berdua akan ketakutan sehingga kami menyimpannya rapat-rapat, jawab Nando sambil mengunyah roti bakar pesanannya. Lagi pula, Teteh tidak pernah menampakkan diri kalau kalian berdua ada di rumah, aku menambahkan. Kalian salah, Teteh bukannya tidak menampakkan diri kalau kami sedang ada di rumah. Teteh menampakkan diri dan selalu berada di lorong depan kamar kami. Lebih sering lagi, ia duduk di kursi kayu depan tangga. Sekali lagi, pernyataan Sisi mengagetkan kami, sehingga membuat kami sadar ternyata anggapan kami selama ini salah. Setiap kami berhadapan dengan Teteh, aku selalu bilang kepadanya, kalau jangan sekali-kali mengganggu penghuni rumah lain. Kami tidak mau kalian ketakutan dan pergi meninggalkan rumah, Sisi menjelaskan. Kami pikir Teteh tidak pernah mengganggu kalian. Ternyata kami salah. Memi yang lebih banyak diam akhirnya buka suara. Akhirnya terbuka semua. Kami semua menyadari kalau seisi rumah sudah mengenal Teteh, Teh Lena.